Ayo silakan, ada penyertaan pimpinan Tuhan sehingga kita merasa bersyukur. Kapan hari Bu Wis? Ini yang lain mungkin ada? Saya Pak Kris, sesuai janji saya minggu lalu. Oh iya, minggu lalu Bu Aca janji. Oke Bu, silakan Bu. Saya enggak open cam ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Saya jatuh ini kena musibah ini kan tanggal 13 September. Ternyata yang patah itu tulang di persendian paha. Saya masuk rumah sakit Pemkot di Suwandi. Setelah kan sebelum mau operasi itu kan dicek semua. Ternyata HB saya itu rendah sekali. Jadi sebelum operasi itu saya harus terima transfusi. Transfusi itu ternyata kok berulang-ulang. Nah, sampai akhirnya HB-nya sudah memenuhi sampai 12. Ternyata juga ada albumin saya kurang. Terus ditambahi 2 botol albumin. Saat saya mau dioperasi, dokter spesialis tulang, dokter penyakit dalamnya, semuanya itu sudah siap. Sudah detik-detik terakhir, umpamanya besok mau operasi, malam ini tuh yang enggak siap itu, yang takut itu dokter anestesi. Dokter anestesinya enggak mau. Karena berisiko katanya dengan HB-nya. Akhirnya keluarga dipanggil sama pihak rumah sakit. Ini dikasih tahu sama pihak rumah sakit kalau mau tetap lanjutkan operasi, sedang dokter anestesi ini ragu, ya harus tanda tangan pernyataan. Kalau ada apa-apa di tengah operasi dengan saya, jadi rumah sakit dokter tidak bertanggung jawab. Karena keluarga sudah tanda tangan. Tapi saya tetap percaya. Hidup mati bukan di tangannya dokter. Semua itu di tangannya Tuhan. Saya pribadi, saya berdoa. Saya menolak itu semua. Saya nyatakan bahwa Tuhan, saya siap untuk dioperasi. Minum dulu, Ca. Dia sudah minum air panas. Saya siap untuk dioperasi. Oh, iya. Tapi tetap dipanggil sama anunya. Pokoknya harus kasih keputusan sebelum jam 9 malam. Akhirnya saya telepon kakak saya, adik saya semua, saya kasih tahu. Kakak saya sama adik saya bilang, sekarang tergantung kamu, kamu siap enggak? Aku siap. Aku enggak takut. Karena Tuhanku lebih besar dari dokter itu. Dan aku menolak semua yang dia katakan. I rebuke in the name of Jesus. Semua kata-kata negatifmu. Itu saya perkatakan. Aku percaya Tuhan menyertai operasi besok. Terus kita berdoa bersama di telepon. Karena nggak boleh datang kan. Jadi berdoa bersama-sama di telepon. Selesai berdoa, anak saya yang laki tanda tangan. Besoknya subuh-subuh sudah dibangunkan untuk persiapan operasi segala macam. Akhirnya jam 10:30 saya masuk kamar operasi. Saya tetap berkatakan firman, saya tetap percaya, saya tolak semua yang dikatakan dokter. Tuhan, Engkau mau aku sehat, Engkau sudah menyediakan aku, Engkau memberkati dengan hidup umur panjang. Itu yang saya berkatakan. Dan operasi ini saya tahu, hanya tangan-Mu Tuhan yang memakai tangan-tangan, tapi Engkau sendiri yang mengoperasi aku. Saya haleluya, 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 sampai masuk kamar operasi.
Ternyata waktu di kamar operasi mau di anestesi, dokternya bilang, Ibu berdoa. Saya sudah berdoa dari kamar. Di sini pun saya tetap berdoa. Saya tetap di situ. Saya tidak peduli. Saya tetap haleluya, haleluya. Praise you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Ternyata disuntik di pinggul itu 5 suntikan. 3 sebelah kiri, 2 sebelah kanan. Itu memang agak sakit. Tapi saya tidak habis bilang, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Saya begitu terus. Sampai sudah kaku, sudah saya tidak berasa. Saya kira cuma lurus-lurus gini aja badan. Ternyata badan dimiringkan. Jadi paha saya yang mau dioperasi ini di atas. Saya harus menahan badan saya gini. Dan tangan kiri ini nggak dilepaskan. Supaya nggak gerak, supaya nggak ganggu. Tangan kiri dikasih di alat gitu, diikat, dibebat gitu. Terus muka saya ditutup semuanya. Nah, sepanjang, kan cuma separuh yang di anestesi, dari perut ke bawah. Jadi saya masih bisa bersyukur, saya masih bisa, bahkan saya nyanyi haleluya, haleluya di dalam tutupan muka saya itu. Sampai selesai, saya tidak mau ngomong aduh. Saya ganti dengan haleluya, haleluya, haleluya. Kan saya tidak berasa. Tapi tetap saya sampai selesai operasi. Ini operasinya sudah selesai. Tapi saat operasi itu, dokter anestesinya minta suster di dalam itu menyiapkan 2 kantong darah dan 1 albumin. Terus dia periksa jantung baru semua baik, oke. Tapi sampai selesai operasi, 2 kantong darah tidak terpakai, albumin tidak terpakai. Nah, ternyata setelah operasi itu diperiksa lagi. Jantung, paru pakai alat semua. Kalau ada yang nggak beres, saya harus masuk ICU. Karena pasien-pasien yang di sebelah saya itu 2 itu operasi, itu masuk ICU. Sampai pulang mereka nggak kembali ke ruangan. Tapi dengan saya diperiksa semua, terus dokternya semua bilang, baik, nggak ada gangguan, nggak usah masuk ICU. Langsung balik ke kamar perawatan. Nggak biasanya seperti begitu. Waktu saya balik ke kamar perawatan, suster-suster di bagian itu kaget loh. Langsung kembali ke kamar. Oh iya, dokternya nyuruh kok. Nggak perlu masuk. Oh, berarti ibu ini ya bagus. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku nggak perlu masuk ICU. Kalau masuk ICU dipasang alat-alat itu saya nggak bisa bayangkan. Di situ saya bersyukur sama Tuhan. Dan saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Saya selalu bilang, aku yang salah, aku yang kurang teliti, aku yang kurang. Saya minta ampun sama Tuhan. Tapi tidak sedikit pun saya bertanya, kenapa ini Tuhan, kenapa? Itu tidak ada di mulut saya. Saya nggak mau keluarin itu. Semua kembali ke saya sendiri. Saya mengoreksi diri saya sendiri. Sampai selesai 1 minggu setelah operasi, saya boleh pulang. Tapi ya itu kakinya selama 2 bulan nggak boleh dipakai, diistirahatkan di tempat tidur, terus digerak-gerakkan cuma telapaknya saja. Nah, mulai bulan Desember ini saya mulai disuruh dokternya latih untuk menjejak. Nggak boleh jalan, terus jejak gitu. Saya bersyukur pertolongan Tuhan, dan saya tidak ada rasa saya bisa bersukacita, terus bersyukur. Dan juga saya bersyukur satu hal, keluarga yang menopang saya 100 bahkan 1000%. Kakak saya, adik saya, anak saya, keponakan saya menolong saya. Sekalipun kadang-kadang ada perbantahan.
tapi sangat menolong saya. Kakak saya itu yang sudah dia kadang capek bekerja pulang masih merawat saya. Karena saya kan pakai pampers, nggak boleh turun. Jadi BAB maupun air kecil semua di pampers. Itu anak-anak, kakak, adik yang menolong saya. Saya bersyukur punya keluarga itu yang Tuhan beri. Itu yang saya syukuri. Juga sukacita dan sejahtera yang Tuhan beri. Saya tidak bersungut-sungut. Saya belajar dari semua firman Tuhan tentang kesembuhan. Itu yang saya perkatakan tiap hari. Saya pelajari tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus tentang menyembuhkan orang sakit itu. Oleh bilur-bilurnya aku bisa sembuh. Dia mati di kayu salib untuk penyakitku, bukan hanya untuk dosa-dosaku, tapi untuk penyakitku. Itu yang menguatkan saya setiap hari. Saya tidak mau melihat di depan saya, tapi saya tahu saya selalu perkatakan tiap hari, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Aku percaya, aku sudah menerimanya. Itu saya bersyukur. Dan aku percaya, tidak lama lagi aku akan berjalan. Bahkan saya prophesy, I can walking before Christmas. Itu saya berkatakan tiap hari. Karena saya percaya. Iman saya nggak boleh goyah. Iman kan Tuhan bilang, sekecil biji sawi pun, asal kamu tidak goyah. Semua yang kamu minta tuh kamu dapat. Saya tidak akan lepas dari itu. Dan itu yang saya bisa saksikan. Pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Bagi saya dan juga keluarga yang menopang ini yang saya bersyukur sekali. Karena juga mereka mengeluarkan biaya untuk saya di rumah ini juga enggak sedikit. Saya bersyukur. Bersyukur sekali. Tuhan begitu baik. Tapi satu hal yang saya bersyukur. Sukacita itu tidak pernah lepas dari saya. Itu yang menguatkan saya. Saya tidak mau melihat penyakit saya atau apa, tidak. Itu yang membuat saya kuat. Juga pengajaran-pengajaran yang sudah saya terima dari PA, dari khotbah-khotbah online, itu sangat menguatkan saya. Jadi saya bersyukur untuk Tuhan, untuk semua itu. Itu yang bisa saya bagikan malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Biasa. Luar biasa ya. Yang Tuhan sangat pimpin menguatkan. itu. Luar biasa. Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan ini ya share dulu materi karena ini nanti materi itu ada terbagi atas 3 bagian. Jadi nanti kita bisa berhenti di materi bagian yang pertama kita coba ngobrol, kemudian materi kedua kita ngobrol sampai selesai ya. Sebelum nanti lanjut ke yang latar belakang kita. Saya rasa ini kita dulukanlah materi kita. Oke. Bisa dilihat? Bisa. Sebentar, saya ini dulu untuk apa ininya. Apa sih? Fotonya. Oke, saya share lagi yang Oke, kita coba lihat sebuah materi yang mungkin saya hampir sekitar 1,5 bulan itu bikin belum jadi video terus gitu. Saya sendiri nggak tahu kenapa kok sepertinya ditunda-tunda, lalu cari momen yang tepat. Kan saya selama ini nggak keluarkan video lagi gitu lah ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi baru malam ini materi itu selesai gitu loh. Jadi ada 3 hal. Nah itu berkaitan dengan ketika saya tadi pagi, saya coba buat
foto seperti ini, ya, mengenai Bu Eli yang kemarin kita kuburkan, tapi sebelumnya di sebelahnya itu ada Pak Polnaya. Ya, mereka dua sudah pergi, dan apa yang mereka dapatkan dari semua itu saya jelaskan kemarin tadi pagi untuk pengantar pembacaan Alkitab setahun, ya, setiap pagi. Anda tahu nanti kalau sudah 31 Desember ini selesai, ke depan seperti apa, itu kan sudah hampir 1 tahun gitu loh. Yang pembacaan itu ya, kita mulai dari yang dulu tahun lalu. Tapi saya akhirnya berpikir mengenai apa, kalau orang sudah mati itu apa yang dia dapatkan. Nah, mumpung kita masih hidup, belajar bagaimana caranya supaya kita betul-betul mempersiapkan diri kita untuk itu. Sehingga saya buat serial Harta dalam Bejana. Ya, nanti akan ada 3 poin yang kita akan belajar. Ya, ini 213, ini mungkin video yang ke-450 berapa gitu ya. Harta dalam Bejana bagian pertama dalam perspektif untuk maksud pekerjaan yang mulia yang disediakan Tuhan bagi kita, ya. Nah, saya coba mengkolaborasi beberapa ayat, ya, mengharmoniskan ada 3 ayat kunci. Ya, saya dalam video-video saya bukan 1 ayat kita bahas, tapi kalau bisa cari 3 ayat yang berhubungan. Ini intertextuality study. Kita belajar untuk memadukan akan ayat-ayat, karena firman Tuhan itu diberikan kepada kita itu punya link satu dengan yang lain. Yang nanti kalau kita mendapat kuncinya itu, linknya itu akan suatu keindahan yang luar biasa. Dibandingkan kita hanya tahu ini saja, ini saja, ini saja. Ya. Nah, itu butuh kita untuk betul-betul memahami, biasa membaca firman. Nanti kita akan melihat link-link seperti itu. Ya, dan disitulah kekayaan firman di dalam link-link seperti itu. Nah, ada 3 ayat kunci. Ayat yang pertama itu dari Timotius pasal 2 ayat 20 sampai dengan 21. Ya, Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 21. 2 Timotius, ya. Bacanya begini, dalam rumah yang besar, ini ada sebuah rumah besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga ada perabot dari kayu dan tanah. Yang pertama itu maksudnya emas dan perak itu dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir, kayu dan tanah itu dimaksud untuk yang kurang mulia. Nah, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi, kalau kita sebuah keluarga besar, GPIB Maranatha, berarti ada orang yang dipakai untuk perabot yang mulia, ada yang kurang mulia. Ya, enggak apa-apa. Ya, ini adalah kebenaran firman bahwa kita bisa ada 2 perabot yang ada dalam sebuah rumah. Ayat yang kedua adalah dari pertama Korintus 3 ayat 12 ya, dan 13 kalau nggak salah ya. Nah, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Artinya ada sebuah bangunan yang kita bangun selama kita di dunia ini. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang diuji oleh api itu. Nah, yang menjadi khawatir saya adalah sekarang ini zaman akhir zaman ini kita sedang diuji. Apakah kita itu punya pekerjaan kita itu memang dari emas, perak, batu permata, atau hanya dari rumput kering atau jerami. Nah, nanti kalau kita melihat konteks dari pertama Korintus 3 ayat 12, nanti dibilang emas perak itu akan murni, semakin murni, tetapi ketika bicara tentang rumput kering, dia akan dibakar, dia akan habis, hangus, tapi nanti dia akan diselamatkan dengan ditarik dari dalam api.
Ya, artinya dia masih keluarga kita, orang-orang yang diselamatkan, tetapi gosong. Ya, artinya pekerjaannya itu tidak menunjukkan hasil yang baik. Dia gosong, tetapi dia tetap selamat. Ya, nah sehingga kita bisa padukan dari dua ini, mana yang emas perak, mana yang pekerjaan mulia, mana yang pekerjaan kurang mulia. Dan ayat yang ketiga adalah dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, ya, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi ada sebuah hal yang Tuhan bangun, yaitu harta yang luar biasa ada di dalam bejana. Nah, bejana itu dari tanah liat, ya, tetapi bukan bejananya yang penting, tetapi harta yang ada di dalamnya itu yang penting. Ya. Nah, sehingga apakah harta itu dan bagaimana kita bisa kuat dalam hidup ini supaya pekerjaan kita akhirnya menghasilkan pekerjaan yang mulia, kemudian kita bangun itu terus dengan dasar yang kuat dalam Kristus, kemudian hasilnya pekerjaan itu adalah emas, perak, batu permata, dan sebagainya. Atau kita uji pekerjaan kita itu dari mana? Apakah hanya sekedar dari tanah atau kayu, ya, atau rumput kering, ya? Oke, ini 3 ayat yang kita harus harmoniskan supaya kita bisa mendapatkan sebuah pemahaman, ya. Makanya saya butuh waktu cukup untuk kita. Ya. Kalau dalam perjalanan saya ngomong, kemudian ada yang mau bertanya, silakan bertanya dulu. Daripada nanti sudah selesai, terus tidak ada pertanyaan, lebih baik kalau pas itu belum mengerti, kita bisa berproses untuk bisa mengerti hal ini. Ya, oke, kita coba mulai ya. Ini saya gambarkan ya secara visual seperti ini, bahwa ada perabot tujuan mulia, tujuan kurang mulia. Nah, ini ada emas, perak, ini pasti tujuan mulia, batu permata, jerami, saya kaitkan sementara dengan tujuan yang kurang mulia. Ya, artinya dia hanya sekedar bagian dari perabot yang dipakai oleh Tuhannya, tapi Tuhannya tetap butuh, ya. Nah, sehingga kita akan melihat juga harta itu kita punya dalam bejana tanah liat yang seperti apa. Nah, kita akan mulai dengan yang pertama dulu. Ya. Coba kita lihat bagian yang pertama. Dari Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 26. Ini kalau kita baca nanti baca sendiri di rumah, tapi saya ambil ayat 20 dan 21. Jadi dalam rumah yang besar terdapat berbagai perabot, ya. Dari emas, perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud tujuan yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ya. Jadi kalau dibilang tujuan yang mulia, ya berarti benar-benar Tuhan inginkan ini sesuatu yang benar-benar Tuhan harapkan dari seorang anak Tuhan. Bahwa apa yang dia kerjakan itu menghasilkan sebuah perabot yang mulia. Ya. Tapi dia juga punya anak yang kurang mulia, nggak apa-apa untuk masuk tujuan yang kurang mulia. Semua nanti akan bersama-sama dalam sebuah rumah yang besar. Ya. Nah, apa itu? Ya, kalau kita lihat dari sini ada emas, perak ya. Kalau kita lihat perabot ini ada emas, perak, ada tatakan perak yang tempat teh dan sebagainya, ini dipakai, dipajang di tempat yang bagus di dalam rumah untuk menunjukkan kemegahan daripada rumah itu. Ya, tetapi ada yang kurang dilihat, ya, itu adalah kayu-kayu dan sebagainya, lemari dan sebagainya. Walaupun pada kenyataan kalau kita dapat lihat ukiran kayu yang luar biasa, bagus, indah, tapi materinya kan tetap sama, kayu. Ini bicara materi, materi adalah tanah dan kayu. Yang lebih mulia adalah emas dan perak. Ya, ini kita lihat dalam sebuah rumah. Sehingga kita bisa
melihat pada ayat yang ke-15 dulu, kita lihat ayat 15 dikatakan, nah, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran ini. Ya, ada sebuah effort yang harus kita lakukan apa? Supaya engkau layak. Usahakanlah, ya. Artinya ada yang harus kita kerjakan. Ya, nanti kita akan lihat apa artinya usahakanlah. Supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya sekarang mengajak kita untuk buka dari 2 Timotius pasal 2. Coba kita buka. 2 Timotius pasal 2 ya, ayat 15 ya. Ini dalam topik nasihat untuk menghadapi ya penyesatan ya, atau menghadapi pengajar sesat. Karena apa? Rupanya penyesatan itu sudah masuk ke jemaat. Sehingga Rasul Paulus ini perlu menasihatkan kepada Timotius, hati-hati ya, supaya jangan sampai penyesatan itu masuk dan akhirnya menghancurkan semuanya. Kamu harus hati-hati. Nah, kalau kita baca ini sampai dengan ayatnya dalam satu topik itu sampai ayatnya yang ke-26 ya, tapi kita tidak bisa baca semua. Saya akan mengambil ayat-ayat yang kunci yang penting. Ya, tetapi dalam kontekstual yang sama ya, yang tidak berubah. Oke. Ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak usah malu. Berarti ada sesuatu yang kalau kita tidak usahakan akan membuat kita jadi malu. Karena apa? Disesatkan itu. Kan ini bicara tentang penyesatan yang masuk sampai ke jemaat. Jadi ada yang harus kita usahakan supaya kita jadi layak di hadapan Tuhan dan tidak malu. Sama enak. Ya, kita berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Ya, kalau dari bahasa seperti ini, tahu. Oke, siapa yang ini? Ribut. Oke, ya. Tolong kalau ngomong apa nih? Matikan dulu apa nih suaranya. Ya. Sehingga kita harus usahakan kita layak di hadapan Tuhan. Jangan sampai penyesatan itu masuk lalu akhirnya membuat kita ya, kalau di ayat ke-14 itu dibilang begini ya, supaya agar jangan mereka bersilat kata karena hal itu sama tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya, ikut-ikutan dengan penyesatan yang akhirnya membuat banyak hal yang tidak berguna. Ya. Oke. Kemudian, nah, apa artinya kemudian untuk maksud yang mulia? Seperti apa? Dipakai untuk maksud yang mulia. Nah, kata yang dipakai untuk maksud yang mulia ini adalah kai ha men eis timon. Ya, artinya dan beberapa ya, men ini artinya sesungguhnya. Nah, coba kalau kita lihat saya ini ya. Untuk maksud ya, jadi kalau men ini untuk maksud, sesungguh-sungguhnya ya, untuk apa? Sesuatu yang mulia, dan beberapa untuk maksud yang mulia. Kai ha men eis timon. Beberapa untuk maksud yang mulia. Artinya untuk maksud ini yang sungguh-sungguh mulia. Sungguh-sungguh mulia. Nah, kata timen itu price, itu artinya secara khusus ini bicara tentang kehormatan yang dirasakan. Ya. Jadi untuk maksud yang mulia ini adalah sebuah kehormatan yang akan kita nikmati, yang akan kita rasakan. Secara literal seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi bahwa ini menggambarkan, menggambarkan ya, bahwa itu adalah sesuatu yang membuat kita punya bobot, ya. Jadi ini adalah sebuah nilai, ya, yang berarti ada bobot, ya,
yang kita kerjakan dengan sukarela untuk tugas dan pelayanan kita. Jadi kata timen ini bicara tentang sebuah kemuliaan yang kita dapat, ya. Karena apa? Kita melakukan sebuah tugas yang dengan sukarela kita kerjakan. Tugas pelayanan. Nah, tugas pelayanan yang dikasih itu begitu mulia, ya, yang kita dikasih Tuhan, ya, sehingga apa? Itu memberikan kemuliaan bagi kita ketika kita mengerjakan. Nah, bayangkan, Tuhan memberikan sebuah tugas pelayanan sebagai seorang presbiter, itu pasti sesuatu yang mulia. Ya. Atau tugas Tuhan memberikan sebuah tugas, misalnya kita untuk mendidik seorang cucu, membawa anak-anak dalam doa yang terus-menerus supaya mereka hidup dalam Tuhan, kita mendidiknya. Itu tugas seorang ibu yang mulia, yang Tuhan percayakan. Nah, semua pekerjaan yang ada itu memberi dampak untuk tugas itu mulia, ya. Atau tugas itu nanti yang disebut dengan kurang mulia. Tapi kita harus mengerjakannya. Kita dengan sungguh-sungguh mengerjakan itu. Ya. Jadi jangan sebuah tugas yang Tuhan berikan kemudian kita aras-arasan mengerjakan. Nah, itu akan menjadi apa? Itu tidak menjadi prize, tidak menjadi sesuatu yang berharga, tidak menjadi sesuatu yang berbobot. Tapi kalau kita dipercayakan sesuatu, lakukan itu dengan baik, apapun tugas yang dari Tuhan. Ya, tugas yang sederhana, misalnya Anda sebagai pemuji Tuhan. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu akan menjadi tugas yang mulia. Tapi kalau kita aras-arasan disuruh untuk latihan, kita tidak mau, apa segala macam, itu tidak menjadi tugas yang mulia. Ya. Nah, ini mau menyatakan kepada kita maksud yang mulia ini adalah karena apa? Karena kesungguhan hati kita untuk bisa mengerjakan itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, dipakai untuk yang kurang mulia, itu sama seperti ini, hades atimian. Artinya apa? Sesuatu yang sebenarnya. Nah, kata beberapa untuk yang kurang mulia, ini ada pakai kata D, ya, di atas ini. Jadi ada beberapa yang di atasnya, yang dikatakan des. However, sesungguhnya adalah untuk yang kurang mulia. Nah, kata di atas D ini artinya apa? Beberapa itu melanjutkan, artinya di atas itu selanjutnya adalah yang kurang mulia. Ya, di dalam struktur bahasa Yunaninya. Jadi ada beberapa yang selanjutnya adalah hal yang kurang mulia. Nah, kata kurang mulia itu dari kata aitimian itu dishonorable use, penggunaan yang tidak hormat. Ya. Atau kalau kita mau lihat lagi, digambarkan sebagai dishonor. Dishonor itu artinya tidak mulia, ya, tidak terhormat, menggambarkan seorang atau sesuatu sebagai mencela tanpa martabat. Ya. Itu bisa karena apa? Karena kita tidak care, akhirnya kita tidak melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan kita lakukan supaya menjadi maksud yang mulia. Tetapi kita dengan ketidakpedulian kita, akhirnya kita masuk pada hal-hal yang kita kerjakan yang sia-sia untuk hal-hal yang tidak mulia, tanpa martabat. Ya, ini perlu kita tahu supaya apa? Kita mengoreksi diri kita, apakah pekerjaan pelayanan yang saya lakukan itu sudah mulia atau tidak. Nanti bagaimana supaya mulia, itu nanti kita belajar. Tapi paling tidak ada dua macam model pekerjaan pelayanan, satu yang untuk maksud yang mulia, satu untuk maksud yang kurang mulia. Ya. Nah, lalu kita mulai lihat ayat ke-21 dan ayat ke-19. Ya, coba. Nah, ayat ini agak unik di dalam bahasa Yunani. Seolah-olah ayat 21 duluan baru ayat 19, tetapi coba kita lihat.
ayat 21 dikatakan ini, jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikhususkan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Ya. Tetapi di ayat sebelumnya dikatakan gini, tetapi dasar, ayat 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita hati-hati di sini. Ya, ayat 19 mau menyatakan, Tuhan itu tahu orang yang menyebut nama Tuhan berarti dia harus meninggalkan kejahatan. Kalau orang yang tidak meninggalkan kejahatan tapi menyebut nama Tuhan, itu dia sebenarnya menghujat Tuhan. Karena apa? Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, dia harus meninggalkan kejahatan. Tapi banyak di dunia ini lain. Orang bisa melakukan kejahatan pakai nama Yesus. Ya kan? Tapi Tuhan itu tahu siapa kepunyaannya. Nah, setelah itu baru ayat 21 berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ingat, dari hal yang jahat ini sama katanya dari jahat ini ya ke kejahatan. Sebenarnya pada ayat 21 tidak dikatakan tentang hal-hal yang jahat. Ayat 19 itu yang bicara tentang jahat, meninggalkan kejahatan. Nah, ayat 21 itu mencoplok dari ayat 19 itu bahwa ini maksudnya yang jahat. Jadi kalau di ayat 21 dia nyebut, jika seorang menyucikan dirinya, tetapi dalam terjemahan Indonesia dikatakan dari hal-hal yang jahat. Karena ayat 19 itu sudah ngomong tentang kejahatan. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Menyucikan diri, dikuduskan. Dan layak dipandang oleh Tuhan. Nah, kata daripada bahasa Yunani dikatakan tentang aposteto. Nah, ini dia, aposteto anto adikias. Ya. Nah, kata meninggalkan yang dikatakan di sini apistemi, meninggalkan. Apistemi dari kata apistemi itu artinya apa? Let depart. Ini artinya dia menarik diri untuk meninggalkan. Bahkan sepertinya seolah-olah dia ada dalam sebuah kondisi yang rumit, yang berbahaya, yang jahat. Terus dia sepertinya digambarkan seperti mereka, dia melarikan diri naik pesawat. Pergi jauh-jauh dari kondisi yang ada. Dia harus meninggalkan akan kejahatan itu. Nah, kata kejahatan yang dikatakan adikias ini sebenarnya adalah bicara tentang ketidakadilan, ketidakbenaran, atau dikatakan sebagai pelanggaran terhadap standar keadilan Tuhan yang mendatangkan celah. Jadi Tuhan bilang gini, hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Lari benar-benar dari kejahatan itu, menarik diri sungguh-sungguh, kemudian apa? Kejahatan yang mana? Ya, ketidakbenaran, ketidakadilan, hal-hal yang membuat Anda akan mendapat celahan ilahi. Tuhan bilang, aku tidak layak. Kamu tidak layak. Aku tidak bisa menerima kamu karena kamu tidak layak. Contoh yang sederhana, 5 gadis bodoh. Ya kan? Sebenarnya dia harus mempersiapkan semuanya dengan baik, tapi karena dia tidak mempersiapkan minyak, akhirnya dia dapat celaan. Di mana apa? Tutup pintu. Tidak ada kesempatan lagi kamu untuk masuk dalam perkawinan anak domba. Ya? Dia dapat celaan. Nah, maksud Tuhan begitu. Coba jaga hati-hati dengan dirimu supaya apa? Jangan sampai ada celaan yang akan bisa masuk dan menghancurkan hidup. Makanya orang kalau punya kebiasaan, misalnya dia terlalu cepat seperti Daud, ya, dia punya kecenderungan hati iniquity. Itu adalah dengan perempuan,
Jangan coba-coba di atas soto rumahnya lalu lihat perempuan di tetangga sebelah. Bahaya. Dia harusnya lari langsung. Oh tidak, saya lari dari situ, lalu dia lepas dari standar yang melawan pelanggaran terhadap standar Tuhan, yaitu mendatangkan celah ilahi. Jangan coba main-main dengan hal-hal yang kelemahannya kita. Bicara iniquity itu bicara kelemahan daging kita. Ya, saya tidak merokok, tapi jangan bergaul dengan orang yang merokok. Lama-lama ikut merokok. Ya, saya tidak pemabuk, tetapi karena saya punya teman-teman sering bawa ke diskotik dan sebagainya, saya ikut. Padahal seharusnya kita meninggalkan. Dengan tegas kita harus ngomong, saya menarik diri, saya meninggalkan. Bahkan seperti meninggalkan dengan naik pesawat lalu hilang. Ya, digambarkan dari kata apistemi seperti itu. Ya. Nah, kemudian, sehingga apa? Sehingga untuk perabot rumah, untuk tujuan yang mulia itu adalah emas dan perak itu. Sedangkan yang kurang mulia adalah yang kayu dan dari tanah, liat dan sebagainya. Timotius pasal 22 berkata itu. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya. Nah, yang jadi ini adalah nafsu anak muda. Coba lihat. And youthful lust flee. Ya, dikatakan tas de neo tepikas epitusmian, kemudian pleuge, ya. Nah, ini dikatakan gitu. Nah, kata peuge, ya, kata peuge ini artinya melarikan diri sejauh-jauhnya. Kata jauhilah ini. Kata jauhilah ini artinya melarikan diri sejauh-jauhnya, ya, seperti yang tadi kita lihat, melarikan diri, meninggalkan, ya. Kemudian seperti melarikan diri, menyelamatkan diri dengan pesawat yang saya katakan tadi. Nah, nafsu itu adalah epitimias, hawa nafsu, hasrat yang penuh gairah. Inordinate desire, jadi ada semacam desire, nafsu birahi, nafsu orang muda. Ya, nah, orang muda ini adalah neoterikas, artinya yang masih berjiwa muda. Orang muda itu bukan berarti orangnya muda, umurnya dari umur 17 sampai 23 sampai 17 sampai 35. Tapi orang muda ini bisa sampai dengan umur 60. Karena apa? Jiwanya muda itu yang berbahaya. Orang-orang tua yang mungkin 50 ke atas atau 60 ke atas bisa pun jatuh. Karena jiwanya dia masuk ke jiwa muda itu. Dia masuk ke dalam hawa nafsu, hasrat yang penuh gairah. Akhirnya dia jatuh. Ya, tokoh-tokoh besar sudah kita pernah lihat lah. Pengkhotbah-pengkhotbah besar bisa juga jatuh dalam hal seperti itu. Mau ngomong Benny Hinn, mau ngomong yang lain-lain, ya. Kita sudah tahu lah di dalam dunia kekristenan banyak tokoh-tokoh atau pengkhotbah-pengkhotbah besar dari Amerika yang jatuh hanya karena hal ini. Nafsunya ini, ya. Nah, makanya Tuhan bilang, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ini yang harus ditekankan. Jauhilah nafsu orang muda. Ya. Oke, sehingga kalau kita lihat selanjutnya dari pasal 2 Timotius pasal 2 23 sampai ini katakan gini. Hindarilah soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi orang-orang yang kelihatannya dipakai, artinya menggunakan dirinya untuk hal-hal yang kurang mulia, ya lakukan hal-hal ini. Orang bikin perkara, bikin pertengkaran satu dengan yang lain. Padahal seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, dan sabar. Nah, ini dia hamba Tuhan. Harus seperti itu. Kita semua hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan bukan dalam konotasi pendeta,
Tapi kita semua juga, presbiter, juga jemaat ini kita semua hamba Tuhan. Karena kita dengan bidang-bidang kita melayani Tuhan. Kemudian ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Jadi kita harus sabar sama orang-orang yang suka melawan, yang suka bikin masalah. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka hingga mereka mengenal kebenaran. Nah, ini kan pelayan yang tekun, yang tabah, yang sabar, itu juga adalah bagian dari hal-hal yang mulia. Ya. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendak mereka. Ini adalah orang-orang yang sudah mulai jatuh di dalam perangkap iblis ketika terjadi penyesatan dalam jemaat. Sehingga apa? Ya kita bisa tarik mereka kembali. Itu tugas pelayanan kita untuk memberikan arahan bagi mereka supaya mereka dikembalikan lagi. Itu tugas yang mulia. Ya. Sehingga dia katakan begini. Ya, kita kembali. Ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja. Nah, dikatakan ini ya, di dalam terjemahan saya yang saya terjemahkan gini. Usahakanlah itu artinya hasten, ya, atau dikatakan sodaton, hasten ini dia katakan usahakanlah, spodason untuk. Ini artinya orang yang bergerak cepat dengan menunjukkan ketekunan penuh, sepenuhnya menerapkan diri, bertindak dengan sungguh-sungguh, komitmen yang cepat untuk mencapai semua yang Tuhan tetapkan melalui iman. Berarti apa? Dikatakan usahakanlah. Usahakan itu artinya gini, spodason, untuk bergerak cepat. Ya. Tekun, komitmen, untuk apa? Untuk mencapai yang Tuhan inginkan. Ya, dalam kehidupannya. Jadi ini ada effort kita di mana kita melihat sebuah bentuk pelayanan. Saya usahakan, ya. Saya selalu bikin rekaman, selalu saya buat rekaman. Itu kadang-kadang hari Minggu malam baru saya bikinkan rekaman. Saya terus kerjakan, walaupun saya tidak tahu orang dengar atau tidak, saya tidak tahu. Tapi ya saya harus mengerjakan itu dengan ketekunan. Nah kita juga yang lain. Nah Bu Wis biasa juga kirim kata-kata seperti itu, firman Tuhan dan sebagainya. Lakukan aja apa yang kita bisa kerjakan, kerjakan aja. Ya. Pak Mul juga dengan khotbah semua kita bisa kerjakan, luar biasa, dan yang lain-lain dan teman-teman yang lain. Nah, dikatakan apa? Usahakanlah, kerja keraslah dirimu. Lalu dikatakan buktikan, ya, buktikan bahwa kamu itu tervalidasi. Jadi apa yang kamu lakukan itu tervalidasi. Artinya tervalidasi itu disetujui Tuhan, disahkan Tuhan untuk berdiri di sampingnya. Karena kita mau melakukan pekerjaan Tuhan itu. Ya. Berdiri di sampingnya pada Allah sebagai apa? Pekerja yang tidak malu. Jadi ketika saya bekerja dengan sungguh-sungguh, saya tidak akan malu. Tapi kalau saya bekerja separuh-separuh, percaya nanti suatu waktu kita akan malu. Ya. Makanya di sini dikatakan usahakanlah, kerja keraslah, spodason, bekerja keras, cepat, lakukan yang terbaik yang kita bisa. Ya. Supaya apa? Kita itu di-proof, tervalidasi oleh Tuhan. Untuk apa? Berdiri di samping Tuhan. Sebagai apa? Pekerja yang tidak malu. Nanti saya kasih tahu apa arti tidak malu. Orang yang layak, ya, dokimon, benar apa yang lolos tes yang diperlukan pengawasan, maka dapat diterima karena apa? Karena asli, tervalidasi. Ini adalah bukti bahwa saya layak. Ya, dikatakan di hadapan Allah, engkau layak di hadapan Allah. Artinya apa? Saya tervalidasi sebagai hamba yang sungguh-sungguh melayani dengan benar dan sesuai dengan maunya Allah, sehingga saya bisa berdiri di samping Allah untuk apa? Sebagai seorang pekerja yang semangat. Ya.
Ini mau mengajak kita untuk apa? Supaya kita jangan sampai malu di hadapan Tuhan. Ada sebuah film yang luar biasa, dia katakan film itu adalah I am not ashamed. Artinya saya tidak malu. Ya, ini kisah yang luar biasa yang terjadi di Amerika. Ya, the inspiring true story. Ini adalah diinspirasikan oleh kisah nyata dari Rachel Joy Scott at Columbian High School. Ini terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, baru difilmkan filmnya sekarang ya. Tahun 2019 yang lalu. Ya, saya coba klik bagaimana sampai dia tidak malu. Lalu disebut dengan film ini I am not ashamed. Ya, karena saya dipakai untuk tujuan yang mulia. Coba kita lihat filmnya. Mungkin sebentar saya kasih record. Is it your parents again? Yeah. Yeah, let's talk outside. No one will bother us out there. Cool. Thanks. Yeah. See ya. Nah, ini dia janjian dengan temannya yang ada kebutuhan untuk sharing karena mengalami perceraian keluarganya ini yang laki ini. Ya, teman sekolahnya dia. Mereka di SMA Columbian High School, ya mereka harus melalui temannya harus mengalami perceraian orang tuanya. Nah, ketika mereka lagi sharing di depan sekolah di tempat rumput, nah ini yang kejadiannya. Suaranya bisa kedengar ya? Iya. Bisa ya? Bisa. Bentar, saya keraskan dulu. Kecil, Pak. Kecil ya? Sebentar, Iya. sebentar. Saya coba besarkan dari sini sudah 100%. Oke, nggak apa-apa. Oke, bentar. Oke, bisa dilihat ya. Ya, kita Ya, bisa, Pak. Oke. Is it your Jadi parents again? mereka Yeah. bicara di luar. Yeah, let's talk outside. No one will bother us out there. Cool. Thanks. Yeah. See ya. Jadi Rachel ini dia selalu membantu teman-temannya yang bermasalah. You're going through with the divorce. Dia seorang anak Tuhan yang luar biasa. It just sucks. You know. Yeah. It's been 10 years and it's still tough on me. Nah, ada dua orang temannya ya yang punya rencana jahat. Anda tahu apa? Mereka sudah pasang bom di kafetaria, tapi rencananya gagal karena bom tidak meledak. Langsung mereka pakai plan B, bawa senjata. I don't know. There's no easy answer. Mereka dua di belakang sana itu That God bawa knows senjata. everything. Ini kejadian nyata di Amerika. Sesuatu yang membekas dalam kehidupan orang Amerika. Prank? Mereka dua ditembak. Karena Rachel satu hari sebelumnya pernah menegur dua orang ini Well, Rachel, where's your God now? untuk supaya mereka bertobat. What would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Ini teman sekelas dia. Do you Apa still kau masih percaya Tuhan? Karena dia selalu bersaksi tentang Yesus untuk dua orang ini. No, I do. You know I do. Kau tahu aku percaya. Then go be with him. Kalau gitu pergi bersamanya. Ditembak kepalanya. Mati. Ini sebuah kejadian yang membekas dari SMA Columbian High School ini. Akhirnya dia bisa membunuh 13 orang dan banyak yang terjadi luka tembak, luka parah. Dia cari ke perpustakaan kemana ditembaki orang-orang yang dia dapat.
terutama orang yang kulit berwarna. If we had a hat. Dan itu menjadi trauma yang luar biasa bagi Amerika. 12 students and 1 teacher were killed and more than 25 seriously injured before the 2 Ini teenage mereka shooters datang ke took their dalam own lives. kafetaria, tembak orang yang dia temui. I know you're in heaven, Rachel, and Ini kesaksian teman-temannya setelah Rahel dia mati dan dikuburkan. Dan mau dikuburkan ini ibunya Rahel. Dia punya peti ditulisi begitu banyak orang yang merasa luar biasa pelayanan Rahel. Rahel ini dulu pernah punya cita-cita untuk menjadi penginjil. Ya, dia kalau jadi penginjil, dia hanya bisa mempertobatkan sekian puluh orang. Tapi sekarang ternyata dia menjadi lebih besar dari penginjil karena melalui peristiwa dia, ratusan ribu orang bertobat datang kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena pada waktu dia mati ini, kemudian pendeta itu disiarkan oleh CNN ke seluruh dunia dan sebagainya ya. CNBC dan sebagainya, itu siarkan secara live. Dan ketika live itu pendetanya ngomong, Rahel ini sudah menjatuhkan obor. Siapa sekarang yang mau mengambil obor itu untuk bekerja melayani Tuhan bagi nama Tuhan? Ada orang yang sudah mau bunuh diri. Lihat video itu, langsung tidak jadi bunuh diri, datang bertobat kepada Tuhan. Dan itu menjadi sebuah kebangunan rohani yang luar biasa bagi pemuda, anak-anak muda di Amerika. Dia bisa menjadi seorang bersaksi, orang yang bersaksi, walaupun dalam kematiannya. Tapi menyelamatkan banyak orang melalui kesaksian hidupnya. Makanya film ini dikatakan, I am not ashamed. Karena apa? Aku melakukan tugasku itu seperti perabot yang mulia. Walaupun saya harus mengorbankan diri saya. Walaupun kelihatannya saya tidak berbuat apa-apa seperti pengkhotbah besar dan sebagainya. Tetapi kesaksian hidupnya, ketekunannya dalam Tuhan, menolong akan teman-temannya dengan kesaksian hidupnya. Mereka di Amerika, itu kadang-kadang orang malu mengakui dia orang Kristen. Kalau ada orang yang di depan sekolah, di depan kelas, lalu dia bicara, I am a Christian. Orang kaget, kenapa? Di pendidikan di Amerika pada waktu-waktu itu sudah tidak terlalu lagi melihat hal-hal rohani. Tetapi dia di depan kelas, I am a Christian. Dan dia nyatakan imannya, dia membimbing teman-temannya, dia mengingatkan Dalen, temannya yang menembak dia, ya, dia mengabarkan Injil bagi mereka. Dan akhirnya film ini tepat menyatakan I am not ashamed. Karena apa? Aku tidak malu di hadapan Tuhan. Sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pelayan yang layak, yang tervalidasi. Untuk apa? Untuk mengabarkan Injil. Untuk menjadi saksi bagi orang lain. Ya, ini refleksi bagi kita. Sudahkah kita memberikan diri kita untuk menjadi perabot untuk tujuan yang mulia? Semua kita ini adalah perabot di dalam rumah Tuhan. Tapi apakah kita pakai itu untuk tujuan yang mulia? Ya, yang Tuhan inginkan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ataukah sudahkah kita menjadi pekerja yang tanpa bekerja, sudahkah kita menjadi pekerja yang tanpa malu bekerja di hadapan Tuhan? Ini maksudnya begitu ya. Atau maukah kita menjauhkan hal-hal yang tidak berkenan dan sungguh-sungguh hidup kudus bagi Tuhan? Kalau kita mau melakukan itu, maka Tuhan akan pakai kita untuk tujuan yang mulia. Dan biarlah Tuhan yang berkarya. Mungkin melalui kesaksian Bu Aca yang tadi ngomong seperti itu menguatkan kita, ya, atau kesaksian teman-teman kita yang lain yang sebelumnya, ada Ira, ada Mbak Dian, ada Bu Wis kemarin, kemudian ada yang lain-lain. Mungkin pengalaman daripada Bu Ati dan sebagainya. Itu membuat kita untuk menjadi bagian dari pekerjaan atau alat perabot untuk yang tujuan yang mulia. Jangan sampai kita sudah sakit-sakit, sudah mau mati, baru kita mau bekerja untuk Tuhan atau menjadi perabot yang mulia. Enggak. Pakai hidup kita sekarang ini untuk tujuan yang mulia itu. Maka kita akan mendapat sesuatu yang luar biasa. Nanti akan sampai pada bagian terakhir. Tapi ini aja udah berapa nih? Oke.
Ya, oke. Saya ini bagian yang pertama dulu. Ya, kita coba berhenti di sini dulu. Kita coba refleksikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sekarang? Silakan. Ada yang mungkin sharing atau ada yang masih mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya dulu? Sebelum mungkin sharing Pak Ari atau Kak Vinsa? Saya, Pak. Oke, silakan. Tadi Pak Kris bilang yang emas, perak, kayu dan yang jerami itu ya diselamatkan ya, Pak. Jerami nanti minggu depan atau nanti setelah ini. Itu kan bagian kedua jerami itu. Oh iya iya. Belum. Oke, Pak. Nanti Terima aja. kasih. Iya, Ya. iya, oke. Oke, ada yang lain? Freddy. Freddy baru masuk. Oke, kalau nggak ada silakan mungkin Pak Ari atau Kak Vinsa. Pak Mul mau bertanya? Oh, enggak ya. Oh iya ya Pak, Oh, silakan Pak. lupa belum di unmute. Oh, Ya, ini kan Pak, hal sekecil apapun kalau di tangan Tuhan kan bisa menjadi besar, artinya iya. Nah itu tadi kok ada pembagiannya yang emas, perak dan kayu, tanah, semuanya itu kan karya Roh Kudus, bukan dari kita lah. Jadi kalau Tuhan kendaki pasti yang tidak bisa bicara pun bisa berkhotbah gitu. Jadi bagaimana Pak kaitannya oke. dengan Tuhan itu memberikan sebuah range, ya, sebuah area. Semua orang dikasih Tuhan, semua anak-anak Tuhan kita diselamatkan Tuhan. Oke ya, itu sama semua. Tetapi ada area di mana Tuhan melihat bagaimana effort kita, bagaimana usaha kita, bagaimana kerinduan kita, ada bagian kita. Memang benar, ya. Siapa tahu karena Tuhan itu memilih kita untuk menjadi perabot yang mulia, kemudian dia tanamkan dalam hati kita effort yang luar biasa, kita berjuang, kita melakukan tugas pelayanan kita dengan baik dan sebagainya, lalu jadilah ya hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kehendaki. Bisa terjadi begitu kan? Tuhan itu punya anugerah untuk menetapkan, untuk membuat kita pada satu level tertentu. Ada bagian lain yang menjadi bagian kita, itu yang harus kita kerjakan. Jangan kita pukul rata bahwa semuanya Tuhan harus tentukan. Saya melihat selalu ada bagian kita. Anugerah itu sudah dikasih sama rata untuk kita. Semua kita dapat anugerah. Tetapi apakah kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Ada bagian kita loh. Untuk antara saya sekarang misalnya tidak mau belajar dan saya mau belajar. Ya. Apa yang membedakannya? Saya akan berkata, iya, karena saya mau melakukan bagian saya. Dan Tuhan ada di dalamnya untuk mengerjakan itu. Ya. Jangan berkata bahwa, oh saya tidak mau mengerjakan apapun. Pokoknya saya cukup sampai di sini saja. Nggak mau yang pekerjaan yang mulia, yang tidak mulia aja. Itu bagian dari apa yang anugerah yang Tuhan sudah kasih, kesempatan yang sudah Tuhan kasih. Tetapi kita punya bagian yang kita kerjakan sedikit aja, kita tidak lakukan. Ya mungkin kita ngomong, oh iya, kita dipakai untuk pekerjaan yang kurang mulia. Sekarang saya tidak tahu kan, saya ini pekerjaan yang mulia atau kurang mulia. Ketika Roh Kudus bekerja, lalu saya berjuang luar biasa untuk melakukan itu. Oh Tuhan, terima kasih. Anugerah bagiku adalah pekerjaan yang mulia. Terima kasih. Saya hanya bisa berkata seperti itu. Tapi ketika saat ini saya terus malas, saya tidak mau masuk ke dalam persekutuan, saya tidak mau masuk dalam PA.
Ya, itu bagian yang kita lakukan dalam hidup kita. Mungkin kita jatuh pekerjaan yang kurang mulia. Yang nanti kalau kita lihat seperti yang ditanyakan Aca itu kayu dan jerami yang masuk gosong itu, ya mungkin kita masuk di situ. Siapa yang tahu? Respon kita kepada firman ketika kita bicara usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Tuhan, itu bagian kita. Lakukan bagian kita karena Tuhan akan melakukan bagian. Ya. Oke, Pak Mul bisa ya? Ya, Oke. Ya, Kak Vinsa mungkin Pak Ari. Pendeta Ari mau duluan apa? Gue aja duluan. Kayaknya angkat tangan duluan Kak Vinsa karena buka mic-nya Kak Vinsa. Ini apa namanya? Kalau kita baca betul-betul ya berulang-ulang kali, benar-benar. Itu coba lihat itu ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Artinya apa? Bahwa kita tidak diciptakan sebagai robot. Tetapi betul-betul dikatakan, apa yang kau lakukan dengan, misalnya gini, saya sudah dibenarkan, saya sudah dikuduskan, saya sudah diselamatkan. Duh, kalau misalnya minggu lalu, misalnya seperti yang saya katakan bahwa Natal itu Tuhan menyatakan dirinya bahwa engkau biji mataku, kan gitu. Nah kalau biji matanya Allah, berarti kan kita ini ada gini, ono sungkani, ya bahwa bersyukur, terima kasih Tuhan aku ditaruh di situ. Nah kemudian dikatakan jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah yang maksud yang mulia. Nah kalau kita baca secara lengkap, kita akan melihat bahwa di ayat 26 itu berhubungan dengan mengenal ayat 25. Mengenal kebenaran. Semua ini hubungannya dengan mengenal kebenaran. Bahkan saya baca dan saya lihat, ini mengenal kebenaran artinya bahwa kita diposisikan seharusnya bukan hanya tahu, tetapi kenal. Kalau kenal berarti kita pelaku firman Tuhan. Ayat 21 itu yang menyatakan, yang secara makna yang ada di dalamnya, yaitu kalau seseorang itu menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot dan seterusnya. Itu dia pelaku firman. Pelaku firman. Kalau dia mengenal kebenaran itu dan kemudian dia menerima dan kemudian dia melakukan firman Tuhan, maka terjadi nih proses seperti itu. Karena kalau kita baca itu ayat pasal 3 di 2 Timotius pasal 3, ada pernyataan firman Tuhan keadaan manusia pada akhir zaman. Kalau ditulis itu Bapak Ibu bisa melihat ada 19 hal. Dikatakan di situ hal-hal yang manusia-manusia pada akhir zaman, ada 19. Silakan nanti dilihat menjadi hamba uang dan terus. Dan yang terakhirnya adalah menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini pelaku firman hubungannya. Sesuatu yang sangat dalam. Kalau pelaku firman, maka dia bergaul dengan kebenaran. Mengenal kebenaran, dia bergaul dengan kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yaitu Roh Kudus yang memimpin kita pada saat ini, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang akhir zaman yang tipenya karakternya seperti itu. Jelas ini kalau dikatakan itu secara lahiriah, kalau pasal 3 itu ya di ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kristen ya, KTP Kristen ya, punya Alkitab ada 5, 6 mungkin sebagai. Tetapi bukan pelaku firman. Nih hati-hati Bapak Ibu. Ngeri kalau baca seperti ini. Jadi yang pertama adalah mengenal kebenaran, kemudian bergaul dengan kebenaran tersebut, yaitu dengan Yesus, kemudian menjadi pelaku firman. Maka ayat 21 tadi dikatakan, dia mampu untuk menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, yang dikatakan lari jauh-jauh. Jijik dia sama dosa itu. Kelemahan, karena orang yang jatuh dosa itu sama, dosa yang sama. Hanya prosentasenya tambah lama, tambah tinggi. Kenapa? Karena dia tidak bergaul dengan kebenaran dan tidak menjadi pelaku firman. Sangat-sangat menakutkan dan mengerikan. Itu aja, Chris. Oke, makasih Kak Vinsa. Pak Ari silakan Pak. Iya. Tadi Pak Kris sempat menyampaikan juga begini. Bagaimana kita tahu bahwa
kita adalah perabotan yang mulia, dan atau mungkin kita perabotan yang Tidak mulia. satu lagi kurang mulia, kurang mulia ya, mulia. kurang mulia. Memang ini kan bicara soal ajaran sesat ya. Dalam konteks ini, jadi bagaimana kita tahu bahwa yang ini sesat dan yang ini nggak sesat gitu kan ya? Itu kan sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, antara gandum dan ilalang kadang tumbuh bersama dan sulit untuk membedakan. Nah sebetulnya ini menarik. Ini bahasa saya sebetulnya tadi sudah jelasin sama Pak Kris nih bahasa saya. Sebetulnya wis gak usah berdebat soal itu, tapi yang paling utama adalah kamu ngurusi dirimu sendiri gitu. Bagaimana kamu mengusahakan dirimu layak di hadapan Tuhan gitu. Itu di ayat yang tadi Pak Kris sering sebut ayat 15 ya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Terus kalau kadang-kadang kan kita berdebat, ayat yang ke-14 menarik, katakan gini, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Ini menarik, karena bagi saya begini, ingin tahu apakah kita perabot yang mulia atau kurang mulia, ya wis kita nggak usah apa ya, bagi kita fokus saja pada diri kita. Tadi Ibu Vinsa katakan pada pengenalan akan Allah, bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terus yang tadi dijabarkan di ayat yang ke-22 sampai 26 itu, fokus pada itu gitu. Nanti yang mulia itu akan nampak sendiri kok gitu, akan kelihatan gitu. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang apa ya, kita harus akui dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen di gereja lah, dan kita kadang-kadang saling, mohon maaf, saling menghakimi satu dengan yang lain, saling berdebat, berdiskusi. Nanti waktu akan membuktikan apakah memang dia mulia atau kurang mulia. Nah, kadang orang sibuk dengan perdebatan itu untuk apa? Paulus katakan kepada Timotius, usahakanlah dirimu layak di hadapan Tuhan. Kamu sendirilah yang makin bertumbuh dalam Tuhan. Nanti akan terlihat jelas kok bahwa kamu bukan kayu, bukan perabotan dari kayu. Kamu ternyata perabotan yang dari emas dan perak gitu. Kalau ini bahasa saya gitu. Mudah-mudahan selaras dengan apa yang disampaikan Pak Kris. Saya memahami juga dalam teks itu begitu, memahami bahwa kita sebagai orang Kristen, kita sebagai di tengah-tengah persekutuan gereja atau persekutuan orang percaya, nah selalu akan ada yang namanya perabotan mulia dan kurang mulia. Kita tidak usah, bagi saya kita tidak usah banyak bersilat kata, tapi ya kita usahakanlah diri kita untuk punya pengenalan akan Tuhan, hidup dalam kekudusan gitu ya. Pokoknya yang disampaikan di ayat-ayat, sampai kemudian ingat keadaan akhir zaman seperti yang dikatakan di pasal yang ketiga, akan ada seperti ini gitu ya. Kita nggak boleh seperti itu. Nanti nampaklah akhirnya mana yang perabotan mulia dan mana yang kurang mulia. Itu dari saya, Pak. Oke, makasih Kak Vinsa, juga Pak Pendeta Ari sudah menambahkan kepada kita ya bahwa bagaimana menjadi perabot yang mulia ya. Dari sisi Pak Ari, terus tenang aja, nggak usah pusing. Pokoknya lakukan tugas kita, usahakan kerja keras untuk melakukan pelayanan kita. Nah nanti Tuhan sendiri yang akan menunjukkan kita itu perabot yang mana ya. Dan saya rasa perjalanan kita di presbiter itu sudah kelihatan ya Kak Vinsa ya. Ya, mana yang perabot mulia, mana yang kurang mulia itu sudah kita tahu. Ya, tapi ya itulah dia seninya. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya mungkin? Saya lanjut ya. Pak, ayat yang 24, Pak. Oke, ayat 24. Ya. Gimana, Bu? Apa Bu Lena? Sedangkan seorang hamba tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang yang
terhadap semua orang, ia harus cakap, mengajar, dan sabar. Oh, ini yang saya tanyakan bertengkar. Masih banyak itu, Pak. Kayaknya kok masih banyak gitu, Pak. Terus yang rada aneh itu ini loh, ramah itu loh. Enggak semua orang kayaknya ramah. Kadang-kadang ketemu enggak ngereken. Kadang-kadang disakai salam tuh enggak direken, Pak. Nah, kita harus gimana, Pak? Tetap salaman. Salam. Malam, Pak. Malam, Bu. Iya, wis. Kadang-kadang sudah kelihatan loh, enggak ngereken. Muka lurus-lurus ke depan, aku bingung. Bagi piye kok ngene, aku gitu. Kadang-kadang saya mikir gitu. Tapi ya melok meneng, semeneng ae. Gak karepmu. Iya, nah gitu. Soalnya aja sawang sinawang. Tadi banyak pikiran itu. Sinawang ya. Ojo sawang sinawang. Dikatakan harus ramah. Itu ramah sing piye? Kan ya pokoknya ramahnya itu loh. Ramah, bertengkar kadang-kadang ngomong itu kayaknya pakai ngotot bro. Pakai ngotot kadang-kadang nyelekit gitu. Iki piye ngene gitu. Ya wis. Apa wis pokoknya tetap ramah aja kita, tetap sabar. Kayak pendeta dulu lah Pudo'o. Kita tetap ramah aja. Wis kalah aja Bu Lena. Kita tetap baik aja Bu Lena. Ya, cuma aku ya kan delok tok lho wong iki kok gitu tok. Ya. Karena ini Bu Lena itu ada validasi. Orang dikatakan dianggap layak di hadapan Tuhan, dia pelayan bagaimanapun juga, dia tervalidasi enggak? Dia diakui Tuhan enggak? Ya kalau memang enggak ramah ya urusannya dia dengan Tuhan, pokoknya kita jangan gitu. Itu aja. Kita jangan sampai seperti mereka gitu, lalu membalas dan sebagainya. Jangan sampai terganggu. Enggak boleh dimasukkan hati ya. Enggak boleh dimasukkan hati ya. Enggak usah dipikir gitu ya. Enggak usah dipikir. Yang itu adik saya tahu ngomong. Karo aku loh gak ngereken loh. Ya apa? Padahal dia ya koordinatorku. Karo aku gak ngereken. Lu mosok sih? Iya gak ngereken. Kayak aku orang gak duwe. Sampai adikku tuh ngomong gitu loh, Pak. Ya sama ya adikku sektor 2 dia. Iya. Gak ngereken. Loh iya ta. Oh gak direken kadang-kadang terus pokok ketemu tuk ya gak nyopo. Ya adikku ya sakno loh. Jangan direken ya saya gitu, babano direken karena adikku lebih tua gitu loh. Kadang-kadang caci maki dengan caci maki, jangan membalas tidak ramah dengan tidak ramah. Ramah saja. Kita tetap ramah saja, ya Pak Mul. Iya. Kan gitu loh Bu. Jangan membalas seperti yang kita terima, jangan. Ya tadi itu yang saya sampaikan bahwa dalam perjalanan waktu akan kelihatan mana yang mulia dan mana yang kurang mulia. Iya, betul Pak. Orang saya percaya ya kita disebut mulia ketika kita tidak dicuekin gitu ya. Ya, Kita mungkin diabaikan, tapi kita tetap ramah. Terlihat siapa yang berkualitas, terlihat siapa yang lebih mulia, kan begitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan, mendefinisikan, oh ini orang mulia, ini yang kurang mulia. Dalam perjalanan waktu akan kelihatan nampak sendiri kok. Nah, mana yang mulia dan mana yang kurang mulia. Jadi ketika Ibu Lena dicuekin, tapi Ibu tetap ramah, disitulah Ibu mulia, gitu ya. Amin. Gitu. Kalau saya memahaminya begitu Bu. Jadi kalau ya sama bukan hanya jemaat, presbiter juga, saya pendeta penatua diaken sama juga. Bukan berarti kita yang sudah diteguhkan, ditabiskan jadi pelayan Tuhan itu sudah dibilang pasti mulia kan? Enggak. Nanti lihat bagaimana kita menjalani kehidupan dan pelayanan kita. Ya namanya beda pendapat itu pasti selalu ada. Yang namanya apa istilahnya diskusi yang tegang pasti ada. Tapi setelah itu kan kita berdamai kembali. Maksudnya bukan berdamai, maksudnya kita
menjalani kehidupan dalam cinta kasih gitu. Namanya beda pendapat pasti dalam keluarga pasti ada. Tapi yang sampai bertengkar itu kan udah terlihat lah mana yang mulia dan mana yang kurang mulia. Jadi itu Ibu Lena kalau pendapat saya. Oke, terima kasih Pak. Kan kalau kita tahu firman Tuhan memang kan kasih makin berkurang ya pada akhir zaman ini, kasih makin berkurang. Kemudian besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kalau kita tahu firman Tuhan itu ya memang kita akan bersuka cita. Ternyata firman Tuhan yang diberikan kepada kita ini ya dan amin. Terjadi gitu. Tapi kita jangan terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Ya, salah satu contoh yang sederhana aja, kita semua yang ada di sini saya anggap dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia adalah karena undangan untuk ikut ya di gereja kita, untuk ikut PA seperti ini aja itu ada sekitar 200-250 orang yang terima undangan. Nah, tetapi bagaimana mereka digerakkan untuk belajar dan sebagainya, itu sudah menunjukkan lah kita punya kerinduan. Nah, itu sama seperti yang saya lihat dalam diri Pak Polnaya misalnya. Ya, kita tahu lah bahwa kehidupan yang lama itu dia sebagai apa kita sudah tahu lah. Tetapi ketika dia di usia senja itu, dia menunjukkan satu kehidupan yang luar biasa. Kadang-kadang saya kan dulu dengan mobil itu selalu apa ada ibadah atau apa pulang pas bersamaan saya pasti antar dia pulang ke tempatnya. Situ dia cerita banyak ini orang ini. Dan kerinduannya untuk firman Tuhan, bahkan sampai saya ketemu waktu PPKM itu tidak boleh masuk gereja, itu dia kecewa sekali tidak bisa masuk gereja. Ya, ini kan ada hal-hal kecil di mana menunjukkan kerinduan dengan Tuhan, mau merindukan bersekutu dengan Tuhan, itu juga mulai kita harus melihat bahwa itu hal-hal mulia yang harus kita lakukan. Ya. Sama seperti Bu Eli Ronkers dulu waktu masih kuat dia sering kita ini orangnya juga kalau kita ngomongi dan sebagainya sangat senang dan sangat bersyukur dalam segala sesuatu dalam kehidupannya. Nah, itu yang saya angkat hari ini untuk jadi tema di pembacaan Alkitab setahun. Karena saya mengakui ada orang-orang seperti itu di lingkungan kita. Dan itu diuji oleh waktu. Ketika kita sudah tua, sakit-sakitan, nah bagaimana? Kita mau selalu hidup bersyukur atau tidak, itu tergantung dari kita sekarang ini membangun diri kita. Nanti pada bagian ketiga kita bicara tentang harta dalam bejana. Nah, itu menjadi inti daripada semuanya. Oke, ada lagi? Kak Kris. Ya, silakan, Fred. Iya, ini menarik yang di 2 Timotius 2 ayat 15. Oke, silakan. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia kan dituliskan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, tapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, ini saya sempat buka di kata usahakan kan gimana ya, agak usahakan seperti apa sih gitu ya kan, usahakan. Tapi dalam bahasa asli menarik. Dalam bahasa aslinya itu dipakai kata spodason. Ya, artinya apa? Study, belajar. Menarik kan? Artinya belajar supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Kalau saya lihat ada di di Aramaic English New Testament itu juga sama dipakai kata belajar. Jadi belajar. Artinya belajar supaya engkau layak di hadapan Allah. Belajarnya gimana ya? Belajar firman Tuhan ya, sama seperti yang kita lakukan sekarang kan. Belajar mengerti kehendak Tuhan, belajar. Nah, setelah belajar apa praktek? Jadi kan ke ayat ini kalau kita baca dalam lebih artinya lebih dalam, artinya ya belajar supaya kau layak di hadapan Tuhan. Gimana caranya untuk layak di kalau cuma usahakan kan bingung kan, usahakan ya apa usahakan. Tapi kalau belajar ya belajar renungkan firman Tuhan, belajar mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya seperti tadi saya kan sempat dibilang tentang tentang pengampunan, ya. Tentang pengampunan. Kita belajar, oh ya kita belajar Tuhan sudah ngasih kita harus mengampuni orang lain ya. Kita sudah belajar ya. Caranya gimana? Ya harus dipraktekkan gitu.
Nah, kalau kita belajar dari praktekan, nah, itu akan supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Ya, berarti kalau kita praktekkan itu kan berarti secara setelah kita belajar itu kan ada poinnya itu, ada poinnya. Nah, itu yang membuat kita berkenan gitu. Nah, dan pekerja yang tidak usah malu untuk dan sebagai pekerja yang tidak usah malu berterus memberitakan perkataan kebenaran itu dah. Tidak usah malu. Ini kan artinya apa? Kita kalau misalnya kita berani ngomong, ya istilahnya kan harus berani ngomong juga harus mempraktekkan kan, supaya kita juga kalau kita praktekkan kan kita nggak malu gitu, dan berterus terang menyatakan kebenaran itu. Ya kalau tadi Kak Chris bilang jangan berani tegas gitu, berani tegas. Nah, berani tegas. Tapi kita juga praktikkan juga gitu. Kalau misalnya tadi Pak Anies kalau salah ngasih contoh, misalnya diajak ke klub atau apa yang kayak apa nih, seperti itu. Itu jadi artinya makanya Tuhan Yesus bilang jadikan bangsa muridku. Murid kan artinya belajar gitu. Nah, namanya belajar itu kan butuh proses gitu ya, ada butuh proses. Jadi makanya ada butuh proses. Jadi ada orang Kristen yang pertama lahir baru, terus bertumbuh, pasti ada prosesnya. Bukan berarti belajar itu langsung jadi apa? Kan enggak mungkin dari SD langsung kuliah, kan enggak mungkin, mesti ada prosesnya. Seperti dari prosesnya itu ya kita dari prosesnya itu kita berharap, kita minta hikmat Tuhan untuk kita tetap bisa dituntun untuk dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita minta hikmatnya supaya kita mengerti apa maksud Tuhan, yang simpel, yang sederhana aja tadi, yang tadi sudah seperti itu kan, soal waduh kok gitu, gimana orang sebel sama bikin sebel sama kita, ya kita harus belajar ngampuni loh kan, harus belajar ngampuni gitu. Ya itu sih Kak Chris. Aman. Terima kasih, Tuhan berkati. Chris, tadi karena ini sebetulnya gambaran kayak, karena mungkin aku ngajar ya, guru. Nah, ada sekian banyak murid, ada sekian banyak mahasiswa. Usaha mereka kan macam-macam, gitu ya. Materi saya berikan. Nanti mereka apakah belajar, nggak belajar, itu sudah tanggung jawabnya mereka. Kemudian nanti ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Nanti baru keluarlah ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan tengah-tengah itu juga ada ujian harian, ulangan harian. Nanti dari situ kelihatanlah ada yang dapat nilai apa, berapa, ada apakah dia masuk A atau B atau C atau D. Nah, seperti itu. Sehingga bagaimana kita juga dididik demikian. Pelaku firman Tuhan, apakah kita melakukan firman Tuhan? Terus terang memang kalau pelaku firman Tuhan jelas kalau dia bergaul dengan Tuhan, maka dia akan melakukannya sesuai dengan program atau bingkainya Allah yang sudah ditentukan. Maka kalau dia melakukan firman Tuhan itu akan berproses, maka dia akan tumbuh sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, berbuah, dan akan berdampak sekali. Dan pada akhirnya nanti kelihatan mulia atau kurang mulia tadi. Itu aja Chris, makasih. Oke, makasih. Banyak sekali tambahan ya. Jadi saya kadang-kadang membayangkan begini loh. Kita punya mata kurikulum itu harus ambil 1000 SKS. Ya. Kita sekarang ini baru jalan di 500 SKS. Syukur-syukur kita sudah 500. Masih ada yang harus kita pelajari lagi. Tapi ada orang yang baru dapat 10 SKS sudah berhenti. Tidak mau peduli belajar, tidak mau. Itu yang saya bilang, waduh, ya ini orang-orang untuk maksud tujuan yang kurang mulia. Ya, tapi orang yang belajar terus, bekerja keras, itu tadi dikatakan spodason itu work hard, bekerja keras. Jadi bukan malas ya, tapi dia mau berusaha dengan keras ya. Kalau kita lihat dari bahasa Yunaninya. Nah, itu nanti terbukti ya. Makanya tadi Pak Ari bilang ya benar gini ya, di sini ya seperti ini kan dikatakan dia tervalidasi.
Ya, coba. Jadi dikatakan bahwa dia benar-benar tervalidasi gitu, ya, sehingga ya sudah dia tervalidasi ya, bahwa orang ini sudah diakui bahwa dia memang benar-benar membuktikan dirinya bahwa dia adalah anak Tuhan, dia adalah orang yang punya untuk tujuan yang mulia. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini approve ya, terbukti karena dia kerja keras dengan dia belajar tadi, dia sungguh-sungguh dengan komitmen yang cepat dan sebagainya, dan ini juga dikatakan bergerak cepat ya, bukan lambat ya. Nah, itu dia terbukti bahwa dia adalah orang yang berdiri di samping Allah ya, dan sebagai pelayan yang tidak malu. Itu tuntutan Tuhan bagi kita. Ya. Oke, saya rasa ini dulu ya. Supaya kita meresapi, karena nanti kita akan melihat di pertama Korintus 3 itu tentang dibangun di dalam Tuhan, dibangun bagaimana pekerjaannya itu nanti diuji. Bangunan pekerjaan itu ada emas, perak, batu permata. Nanti kita akan melihat apa yang emas, bagaimana itu dibangunnya itu seperti apa. Ya, kita sekarang belajar dulu bagaimana pekerjaan mulia dan kurang mulia itu. Tapi nanti kita akan belajar tentang dibangun. Lalu bagian yang terakhir kita belajar tentang apa sih perhiasan, sesuatu yang ada dalam diri kita itu, harta yang luar biasa dalam tanah liat itu yang bagaimana. Nanti semua akan membingkai kita pada akhirnya bicara tentang kita dapat upah di sorga, kita sudah siap kalau Tuhan memanggil kita, ya, seperti itu. Ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Freddy juga tambahkan, Pak Ari. Ada lagi yang mau tambahkan lagi sebelum kita berpisah? Ini minggu depan kita mau belajar lagi atau kita libur? Belajar di sini, Pak. Belajar aja nggak apa-apa. Oh, belajar aja. Iya, belajar aja, Pak. Nanti berhenti lama. Minggu depan kita lanjut. Pak Ari, ada materi yang mau disampaikan? Bulan Desember ini saya ikut dulu. Pelayanan banyak, full. Pak Pendeta Ari full jadwalnya. Kita belajar tentang bejana dari tanah liat ya. Untuk minggu depan kita akan lanjut. Oke, saya rasa sangat-sangat luar biasa. Nanti saya taruhkan di ini ya, di YouTube ya. Tolong dilihat. Ada orang-orang yang nggak bisa masuk hari ini, nanti mereka bisa juga lihat. Sama di YouTube itu ada banyak hal yang sudah kita belajar. Saya sudah taruh yang mengenai Kak Vinsa punya kemarin, Pak Ari punya tentang itu, semua saya taruh. Supaya apa? Coba lihat lagi. Karena apa? Kita itu sama seperti kerbau yang mau mama biak gitu. Ya, makan. Punya. Saya kadang-kadang ketika saya buka lagi video saya yang lalu-lalu, saya mendapat banyak berkat lagi. Gitu. Ya. Jadi saya berharap orang lain mungkin tidak mau lihat, nggak apa-apa. Kita aja yang di sini lihat terus, belajar terus. Ya, bangun diri kita terus. Oke? Ya. Ya. Kak Vinsa? Oke. Ya. Oke. Oh, ulang tahun. Kak Tina mana? Bu Tina mana? Pak Ari mana, Pak? Oh, ada Pak itu di situ diam-diam. Iya. Ada nanti ulang tahun. Hari Mana Pak? Hari ini Bu Tina, hari ini ulang tahun gitu loh. Nah, kita sekarang bisa minta kirim kuenya ke kita. Nah, selamat ulang tahun Bu Tina. Happy birthday. Happy birthday. Selamat ulang tahun Bu Tina. Happy birthday. To you. Happy birthday to you. Ayo Gapra nyanyi Gapra. Ayo. Ya. Ulang tahun ya Gapra ya. God bless you. God bless you. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Ibu. Ya, Tuhan berkati senantiasa. Bu Tina ini memberikan nuansa baru di PA. Jadi
kita punya Jumat Ceria, jadi luar biasa ini. Ya, Tuhan pakai terus untuk pelayanan. Oke, Kak Vinsa berdoa untuk Betina, Kak Vinsa. Ya, kita berdoa ya. Ya, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, kami bersukacita Tuhan, sebab sungguh kami berbahagia oleh karena setiap saat, setiap waktu Bapa, Engkau yang menuntun kami, bahwa Engkau yang membawa kami untuk lebih melekat dengan Engkau, lebih lagi mengenal Engkau Bapa di sorga, sehingga kami tahu dan percaya bahwa anugerah-Mu, berkat-Mu, pimpinan-Mu senantiasa menaungi kami, mendewasakan kami dalam segala hal, kondisi apapun. Bapa di sorga, kami mengucap syukur firman-Mu makin hari makin dalam, Engkau izinkan kami mengerti, izinkan kami untuk melakukannya. Sehingga memang Engkau membentuk kami supaya makin hari kami makin serupa seperti Engkau. Bapa di sorga, banyak firman Tuhan yang saat-saat ini sedang Engkau genapi dalam hidup kami, karena itu tambah-tambahkan kami kepekaan untuk dengar suara-Mu, tambah-tambahkan kami Tuhan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari, hidup dalam keperkenanan-Mu Tuhan, tidak bercacat dan tidak bercela. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk anugerah-Mu buat Kristian yang senantiasa Kau bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman buat hamba-Mu ini. Makin hari Kau tambah-tambahkan hikmat buatnya. Demikian juga untuk Freddy, demikian juga Pak Pendeta Ari, demikian juga untuk kami semua Tuhan. Setiap kami diberkati begitu rupa Tuhan, dengan kekayaan firman Tuhan yang makin membuat iman kami tetap melihat Engkau, bahwa Engkau Allah yang luar biasa, sedang mengerjakan sesuatu buat kami pada saat malam hari ini. Secara khusus kami Engkau membawa kami Tuhan. Semua diberkati oleh kasih karunia-Mu. Secara khusus untuk Ibu Tina Tuhan yang Kau percayakan 1 tahun kembali untuk hamba-Mu juga menikmati akan anugerah-Mu. Biarlah sukacita, kebahagiaan ini Tuhan makin hari makin Kau nyatakan bersama dengan Pendeta Ari sebagai suami. Biarlah hamba-Mu Ibu Tina boleh menjadi istri yang cakap, menjadi istri yang semakin takut akan Engkau, menjadi berkat buat banyak orang dan setiap orang yang dilayani. Berkati di dalam pelayanannya juga Bapak. Terima kasih Engkau memberkati kesehatan kedua beliau ini, Bapak Pendeta, dan demikian juga Ibu Tina. Dan kami semua yang hadir di sini. Ada yang sakit, kami tahu dan percaya Allah sedang bekerja dengan cara yang ajaib, sebab Engkau membawa kami menjadi biji mata-Mu itu bukan suatu hal yang kecil Tuhan. Tetapi begitu rupa jauh hari Engkau mengatakan bahwa kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Karena itu kami tahu dan percaya kasih karunia membuat kami menjadi benda atau perabot yang mulia Tuhan. Karena kami tahu dan percaya bahwa rancangan-Mu itu ajaib dan dahsyat dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi, dalam usaha pekerjaan kami, dalam kehidupan kami dengan orang tua, ataupun dengan besan, ataupun dengan anak menantu, dan dengan siapapun Bapa di sorga, Engkau membawa kami untuk lebih mengenal Engkau, bahkan menggenapi akan firman-Mu di dalam Yoel. Mulai dari cucu-cucu kami sampai kami yang tertua, firman-Mu sedang digenapi dalam hidup kami. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Roh Kudus. Engkau memberkati, makin hari Engkau menjamah akan Aca. Terima kasih untuk iman sukacita yang Engkau makin limpahkan buat dia. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk karya keajaiban-Mu yang sedang terjadi buatnya. Demikian juga untuk Ira, Tuhan memberkatinya dan memimpinnya senantiasa. Tuhan Yesus yang baik, kemuliaan, hormat, pujian bagi Engkau. Malam hari kami akan istirahat. Tapi kami tahu dan percaya, kami mengucap syukur ada dalam lawatan-Mu, dan esok pagi Engkau membangunkan kami dengan kekuatan kesehatan yang baru. Dan semakin hari hidup menyenangkan Engkau, tidak bercacat dan tak bercela, hidup dalam perkenanan-Mu ya Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih, kami semua yang ada di sini sungguh diberkati oleh Engkau sendiri Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa yang jauh daripada sempurna ini, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Christian. Terima kasih, Chris. Terima kasih semuanya, Oma-Oma, Pendeta. Iya, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sehat semua ya. Memberkati kita semua, menjaga kita. Ya. Amin. Ya, gitu aja Bu Sinta. Terima kasih. Oke, selamat berkati. Ya, tapi Pak Ari. Terima kasih. Selamat malam. Pak Wakib cepat sembuh ya, Pak Wakib ya. Memberkati. Tuhan berkati.
Cuma sekali kalau ada PA, soalnya Christian tuh, Christian ya, dia ikut pasti ikut tuh. Jadi kadang-kadang tapi dia suka ikut. Ya, semua ya, Gafra dan Terima kasih Pak. Jadi kadang-kadang dia bilang, iya, terima. Mohon izin. Saya matikan ya. Ya, Oke. Ya Pak, terima kasih.